البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian syirik kecil, yaitu ar-riya, yang mana memiliki beberapa nama. Terkadang syirik kecil dinamakan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi karena tidak nampak. Kemudian juga disebut juga syirkus sarair, atau syirik yang dikenal dengan syirik rahasia, karena orang tidak mengetahuinya, berkaitan masalah amalan hati. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh pensyarah asbabahullah. An-naw'us tsalits min anwa'ish syirki. Jenis yang ketiga daripada jenis-jenis kesyirikan, syirkun khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Syirkun khafi adalah syirik yang tersembunyi. Nah, perhatikan barakallahu fikum. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil mengenai syirkun khafi tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlati as-sauda ala safatis sauda'i ala safatis sauda'a fi dhulmatil lail. Perhatikan barakallahu fikum. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, yang menyebutkan bahwasannya syirkun khafi, itu syirik yang tersembunyi tersebut, ya, di antaranya ada maknanya adalah riya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah, naam, syirik yang ada pada umat ini, akhfa min dabibin namlati sauda, lebih lembut, lebih tersembunyi daripada semut kecil yang berwarna hitam. Ala safati sauda, naam, semut yang paling kecil berwarna hitam tersebut di atas batu yang hitam. Fi dzulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Jadi syirik ini sangat tersembunyi sekali. Nah, bahkan dipermisalkan apa? Lebih tersembunyi, lebih enggak nampak daripada apa? Seekor semut yang kecil yang berwarna hitam. Nah, barakallahu fikum, yang berada di atas batu hitam kemudian berada di kegelapan malam. Kan gelap sekali itu. Nah, ini syirik khafi ini sangat tersembunyi lagi. Karena di dalam hati enggak nampak. Mungkin kalau semut hitam kecil di atas batu hitam, kalau dengan senter cahaya mungkin masih nampak. Tapi kalau syirik khafi ini, walaupun antum senter, enggak akan nampak di dalam. Ya enggak? Nah, kata beliau, syirik yang terjadi pada umatku, pada umat ini, lebih tersembunyi daripada seekor semut yang kecil yang berwarna hitam di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Nah, karena apa? Karena bisa dikatakan kalau walaupun itu semut hitam di kegelapan malam, kalau mungkin ada cahaya di sinar gitu masih bisa nampak. Masih nampak, barakallahu fikum. Naam. Tapi kalau syirik ini, syirik kecil ini, syirik yang khafi ini, itu walaupun antum kasih cahaya enggak nampak karena berada di dalam hati. Paham ya? Berkaitan masalah hati. Naam, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ikhwani fi din, azdani wa astaghfirullah. Wa kaffaratuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kafarahnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adz-dzanbi alladzi la a'lam. Perhatikan barakallahu fikum, kafarahnya adalah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an usyrik bika syai'an, untuk aku berbuat syirik terhadapmu dengan sesuatu apapun, wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu. Maksudnya kalau sampai aku dalam keadaan tahu berbuat syirik ini, aku berlindung padamu, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruka minadz-dzanbi alladzi la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari sebuah dosa yang aku tidak mengetahuinya. Terkadang kita berbuat sebuah dosa kita enggak tahu kalau itu dosa. Nah, itu pun kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mau tidak mau kita semuanya berbuat dosa, barakallahu fikum, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis qudsi. Allah taala menyatakan apa? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunlah kepadaku, aku ampuni. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Jadi memang harus berhati-hati dan banyak-banyak istighfar. Istighfar itu tidak dibatasi. Dalam artian 6 sehari 3 kali, sehari 4 kali, enggak, terserah. Kapan saja ada kesempatan istighfar. Rasulullah saja yang beliau dijamin masuk surga, pembawa kunci surga, dan beliau diampuni dosanya yang akan datang dan telah lampau, itu aja istighfar dalam sehari berapa kali? Lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kemudian dosanya diampuni. Istighfar aja apa? Lebih daripada 70 kali dalam sehari. Bahkan sebutkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, kita tentunya sebagai umat yang jauh daripada zaman kenabian, jauh dari zaman sahabat yang tidak ada jaminan bagi kita semuanya dosanya untuk diampuni, maka banyak-banyak istighfar. Nah, istighfar itu tidak dibatasi ya, cukup sehari 3 kali, enggak. Kapan ada kesempatan istighfar? Nah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din, azani wa jazakumullah. Jadi, syirik khafi ini, syirik yang sangat tersembunyi ini, nah barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Karena tidak nampak. Nah, walaupun digunakan cahaya apapun dikerahkan enggak nampak. Namun, nah barakallahu fikum, kalau bisa dikatakan semut hitam tadi berada di kegelapan malam yang gelap gulita, kemudian barakallahu fikum, di atas batu hitam itu masih nampak kalau ada cahaya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau syirik khafi ini enggak nampak, lebih berbahaya lagi. Kita lihat syarahnya. Qala syarih asbahullah, perhatikan itu yang punya kitabnya. Ai an-naw'u tsalits min anwa'i syirki, jenis yang ketiga daripada jenis kesyirikan, huwa akhiruha, yaitu jenis yang paling terakhirnya syirkun khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi yang enggak nampak. Wa hukmuhu ka hukmi syirkil asghar, hukumnya sama seperti syirik kecil. Karena ini ujung-ujungnya seperti riya. Ya kan? Ujung-ujungnya sama seperti riya. Hukumnya sama seperti hukum syirik kecil. Perhatikan, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, itu hukumnya sama dengan syirik kecil, seperti riya atau yang semisalnya. Wa summiya khafiyan likaunihi yakhfa 'alal mar'i, na barakallahu fikum, nafsuhu. Maksudnya apa? Dinamakan khafi. Kenapa dinamakan khafi? Dikarenakan syirik ini, na barakallahu fikum, sangat tersembunyi. 'Alal mar'i, maksudnya seseorang itu enggak nampak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nam yakhfa nafsuhu 'alal mar'i, maksudnya apa? Maksudnya seseorang itu, nah barakallahu fikum, tidak nampak, tidak mengetahui kesyirikan tersebut karena berada di dalam hati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fadlan an ghairihi, terlebih-lebih lagi dari yang lainnya. Dirinya sendiri aja, nah enggak tahu kan? Enggak nampak syiriknya tadi. Nah, barakallahu fikum, kecuali kalau memang ada niatan itu baru nampak. Tapi kalau sesuatu yang tersembunyi dilihat itu enggak nampak. Riya itu kelihatan enggak riya? Enggak kelihatan. Nah, enggak kelihatan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi memang jenis riyanya itu atau jenis syirik tersebut tersembunyi terhadap seseorang itu. Fadlan an ghairi, terlebih-lebih lagi orang lain. Diri sendiri aja enggak nampak gitu loh. Apalagi pada yang ada pada orang lain. Justru enggak nampak juga. Fadlan an ghairi, terlebih-lebih lagi naam yang lainnya. Aw li kauni sahibihi yukhfihi 'anil nas, atau dinamakan syirik khafi
Karena pelakunya itu menyembunyikan dari manusia. Ketika orang berbuat amalan karena riya, itu dia menyembunyikan. Orang enggak tahu kan isi hatinya. Nah, seperti itu. Dinamakan syirik khafi karena tersembunyi. Karena tersembunyi orang enggak tahu. Naam. Likauni sahibihi, dikarenakan pelakunya itu yukhfiha linnas, menyembunyikan barakallahu fikum dari manusia. Apa maksudnya ya? Menyembunyikan dari manusia, paham enggak? Barakallahu fikum, seperti itu. Fala yattali'u alaihi, perhatikan, fala yattali'u alaihi illallah, maka enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang mengetahui itu adalah berbuat kesyirikan atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la takhfa alaihi khafiyah, yang mana tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala yang sembunyi. Ya, semua yang tersembunyi, yang tertutup, ketahuan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan, kama qad summiya bidzalika aidan asyirkul asghar, sebagaimana dinamakan dengan itu pula syirik asghar, syirik kecil, wa huwa ar-riya. Apa itu riya? Apa itu riya? Nah, berulang-ulang nih ya. Apa itu riya, Abdurrahman? Apa itu riya? Namanya itu amalan yang diiringi dengan apa? Agar sanjung. Jadi riya itu adalah seorang beramal sebuah amalan agar sanjung dilihat oleh manusia. Itu termasuk riya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Riya itu adalah seseorang beramal agar disanjung atau dilihat oleh manusia. Paham ya? Itu adalah riya. Nah, simpel aja, yang penting dihafal. Nah, barakallahu fikum, itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Paham ya? Syirik kecil yang menghancurkan amalan yang terkena syirik itu saja. Perhatikan barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an 'inda Ahmad wa Ibnu Majah. Perhatikan baik-baik. Di dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, hadis marfu' itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri sudah kita lewati dulu, namanya siapa, Abdurrahman? Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Siapa namanya? Antum? Abu Sa'id Al-Khudri. Jangan dilupakan, antum? Hah? Apa? Wah, itu lain Abu Dzar itu. Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Sa'id Al-Khudri siapa? Sa'ad bin Malik Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudri jangan lupakan ya. Nama Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wal maqsud anna syirkal khafi daqiqun jiddan, nas'allaha salamata. Kata beliau, yang diinginkan di sini syirik khafi itu sangat lembut sekali. Nah, barakallahu fikum, syirik khafi itu sangat lembut sekali. Nah, barakallahu fikum, sangat lembut sekali sehingga apa? Sehingga orang pun enggak nampak, enggak ada yang tahu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau, wal maqsudu anna syirkal khafi daqiqun jiddan, nas'alullaha salamata. Yang diinginkan di sini maksudnya adalah apa? Syirik khafi itu syirik yang sangat lembut sekali. Nas'alullaha salamata, kita minta kepada Allah taala keselamatan. Abu Sa'id Al-Khudri siapa tadi namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan, dihafal dir. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Naam, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Naam. Sekarang memang diupayakan dihafal yang seperti itu, yang mudah dihafal, dihafal nama-nama sahabat ya. Nama-nama sahabat, Abu Hurairah siapa, Abu Dzar siapa, Abu Musa Al-Asy'ari siapa, yang mudah dihafal. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai terluputkan. Wa dalilu 'ala syirkil khafi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil mengenai syirik khafi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyirku fi hadil ummati akhfa min dabibin namlati. Sudah kita lewati tadi. Syirik yang terjadi pada umat ini, nah barakallahu fikum, lebih lembut, lebih tersembunyi daripada seekor semut hitam yang berada di atas apa? Batu hitam di kegelapan yang malam gelap gulita. Sudah kami sebutkan kenapa kalau diungkapkan seperti itu,
Karena walaupun semut hitam berada di kegelapan yang gelap gulita, na'am barakallahu fikum, walaupun di atas batu hitam itu terkadang masih nampak. Terkadang masih apa? Masih nampak kalau kita kita berikan cahaya, senter misalkan. Tapi kalau syirik ini enggak nampak. Antum senter badannya yang enggak nampak. Iya enggak? Walaupun diletakkan di tempat yang paling terang enggak nampak. Lembut sekali. Barakallahu fikum, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu musta'an, ngeri sekali ya. Hati-hati. Wa hadzal hadits rawahu binahwihi al-Imam Ahmad wa ghairihi. Hadis ini telah diriwayatkan dengan semisalnya oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa sata'ati ahaditsu binahwihi fata'ammal, dan akan datang lagi nanti hadis-hadis yang semisalnya, maka perhatikanlah kata beliau. Jadi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Di antara syirik khafi amalan apa tadi? Riya. Riya tadi apa, Talha? Naam, beramal karena ingin dilihat oleh orang lain atau disanjung. Nah, riya itu termasuk syirik kecil atau besar? Syirik kecil. Riya menghancurkan semua amalan atau tidak? Yang dihancurkan apa? Naam, hanya amalan yang terkenai riya tersebut. Itu perlu diulang-ulang karena biar enggak keliru dan tidak salah paham. Kita lihat, waqad aurada nahwu hadzal hadis al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam wal Muslimin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan sungguh telah meletakkan nahwa hadzal hadis, semisal hadis ini, al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam wal Muslimin Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih fi kitab at-tauhid. Jadi beliau punya kitab, perhatikan baik-baik. Nah, punya kitab namanya Kitab Tauhid. Itu kalau dalam belajar ilmu silsilah tauhid barakallahu fikum dipelajari yang paling tinggi. Walaupun dengan syarahnya ya. Pertama al-usul ats-tsalatsah. Kemudian biasanya setelahnya al-qawaidul arba'. Kemudian setelahnya al-usul sittah. Kemudian setelahnya nawaqidul Islam. Kemudian setelahnya kasyfus syubhat. Paham ya? Kemudian setelahnya masail jahiliyah. Yang paling terakhir biasanya pelajari Kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Paham ya? Itu kalau silsilah dipelajari biasanya seperti itu. Fathul Majid, nam syarah terhadap Kitab Tauhid. Walaupun sekarang al-mu'asirin dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah belakangan ini juga banyak syarahnya. Syekh Ibnu Utsaimin juga punya Al-Qaulul Mufid, syarah terhadap Kitab Tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan juga punya Ighatsatul Mustafid atau I'anatul Mustafid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, ada juga yang lainnya. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, Kitab Tauhid ini kitab yang sangat bagus. Nah, dan layak sekali, pantas untuk dihafal matanya. Matanya enggak tipis, segini aja. Nah, kurang lebihnya kalau yang cetakan biasa. Barakallahu fikum, matan Kitab Tauhid. Nah, itu bagus sekali barakallahu fikum. Dan di Damas waktu itu di Yaman, itu kitab tersebut sudah bisa dikatakan menjadi makanannya para santri. Makanan maksudnya mereka sudah hampir semuanya hafal itu ya. Santri yang di sana maksudnya yang berbahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin tingkatan yang berikutnya ya. Cuman istilahnya mereka tuh hampir semuanya hafal gitu ya. Nah, matan Kitab Tauhid ini. Nah, karena di dalamnya kalau nanti antum sudah pelajari atau nanti kita akan pelajari, itu bagus sekali. Bab, kemudian setelah itu dalilnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Nah, seperti itu. Kitab Tauhid. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mauqufan faqala, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, siapa kunyahnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, siapa kunyahnya? Siapa? Abdul Abbas. Naam, Abdul Abbas ya. Jadi Abdullah bin Abbas kunyahnya Abdul Abbas. Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, mauqufan berarti kalau mauquf sanadnya sampai mana? Sama sahabat ya. Kalau marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau sampai tabi'in bisa maqtu'. Nah, barakallahu fikum bisa mauquf tapi dengan muqayyad. Mauquf ila tabi'in atau semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa illa aslinya globalnya seperti itu. Marfu' sampai kepada Rasulullah, kalau mauquf sampai kepada sahabat. Nah, barakallahu fikum ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Baiquni, apa lafaznya itu? Naam.
Wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma udhifa lin-nabiyyi huwal marfu' wa ma litabi'in huwal maqtu'. Jadi yang sandarkan kepada Rasulullah itu marfu'. Namun kalau sampai tabi'in namanya maqtu'. Nah, barakallahu fikum yang sampai kepada sahabat namanya mauquf. Nanti akan dibahas di dalam kitab mustalah. Kita lihat di sini barakallahu fikum, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti di dalam kitab tauhid. Perhatikan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, jadi kita enggak boleh membuat tandingan-tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah al-andad huwa syirk. Al-andad tandingan-tandingan maksudnya adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Karena ketika kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah berarti apa? Membikin kesyirikan, menyekutukan, menduakan Allah taala dalam beribadah. Itu haram hukumnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat akhfa min dabibin namli ala safatis sauda fi dhulmatil lail. Yang mana syirik ini lebih lembut daripada seekor semut yang kecil yang berwarna hitam di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Wa huwa an taqul, yaitu engkau mengatakan contohnya, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Sumpah tapi digabung. Demi Allah dan demi kehidupanmu. Enggak boleh. Ya cukup demi Allah tak. Man kana halifan falyahlif billah. Rasulullah mengatakan man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang dia bersumpah hendaknya bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Wallahi cukup. Tallahi cukup. Billahi cukup. Jangan ditambah yang lainnya. Demi apa? Demi Allah dan demi engkau. Jangan. Demi Allah dan demi kehidupanmu, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun Rasulullah ketika mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi apa? Demi Allah, itu enggak masalah loh itu. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah, boleh enggak? Boleh. Karena kembali kepada Allah taala, tapi demi hidupmu, demi negeriku, boleh enggak? Enggak boleh. Hati-hati ya, bersumpah hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah taala. Hurufnya enggak harus dengan ba kalau bahasa Arab, boleh dengan ta, boleh juga dengan apa? Waw, wallahi, billahi, tallahi, boleh. Adapun huruf-hurufnya lain tentunya tidak diperkenankan karena huruf qasam hanya 3 itu saja ya. Na'am barakallahu fikum, perhatikan. Yang terakhir barakallahu fikum hafizakumullah, perhatikan di situ. Jadi termasuk bentuk kesyirikan engkau mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, wa hayati dan demi hidupku. Wa taqul laula qulaybah hadza. Nah, la'atana al-lusus. Nah, ini juga enggak boleh. Kalau seandainya bukan karena anjing ini katanya. Ini saya pencuri datang ke sini. Keliru enggak itu? Jadi dia punya anjing, penjaga, saya keamanan, jadikan keamanan untuk pekarangannya. Paham ya? Ya mungkin situ banyak ternak atau misalnya. Akhirnya dia ngomong, kalau seandainya bukan karena anjing ini saya pencuri-pencuri datang mencuri. Boleh enggak gitu? Enggak, karena penjagaan mutlak Allah taala yang menjaga. Paham ya? Anjing itu hanya sebab. Paham ya? Hanya sebab, itu pun apa tergantung dengan kehendak Allah taala. Buktinya banyak orang yang punya anjing-anjing penjaga tapi masih kecurian, ada enggak? Ada. Mungkin anjing dibunuh dengan peluru yang tanpa bersuara misalkan ya, atau dengan sesuatu yang lain kemudian mencuri masuk, bisa aja. Oleh karena itu ucapan ini enggak benar. Ucapan laula qulaybah hadza la'atana al-lusus. Kalau seandainya bukan karena anjing ini saya pencuri-pencuri datang kepada kami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Walau lal battu nam fi dar la'atana al-lusus. Kalau seandainya bukan karena bat apa bat? Bebek ya. Bebek pun juga bahaya, hati-hati. Maksudnya kalau antum ucapkan ucapan syirik bisa itu loh. Kalau seandainya bukan karena bebek ini yang ada di dalam rumah ini saya pencuri-pencuri akan datang kepada kami. Paham ya? Itu enggak boleh juga ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bukan karena cicak ini misalkan. Nah, atau semisalnya intinya yang selain apa? Penyandaran selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau contohnya dia menentukan nasibnya dengan burung, tatayur itu ya, atau dengan ayam, atau dengan jangkrik pun juga bisa. Jangkrik, wah jangkriknya bunyi nih, berarti tanda kebaikan ini, berangkat kerja. Wah jangkriknya diam nih, oh berarti penting enggak jadi kerja. Itu juga masuk tatayur walaupun bukan burung. Intinya kan tatayur itu karena ma'rufnya di zaman jahiliyah
Waktu itu mereka itu memang menggunakan burung. Jadi kalau kira-kira burungnya terbang kemana, kemudian hinggap di mana, itu mereka sudah barakallahu fikum memprediksikan, memperkirakan atau saya menentukan nasibnya. Nah, bukan berarti kalau selain burung boleh enggak boleh juga. Intinya menentukan nasibnya, ketentuan hidupnya dengan selain ketetapan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh, walaupun bukan burung. Paham ya? Walaupun misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, mungkin dengan hewan-hewan yang lainnya, barakallahu fikum seperti itu. Sekarang pun masih banyak sebagian orang itu yang kalau ada burung gagak di atas rumahnya berarti ada orang mati. Orang meninggal. Masih ada enggak kira-kira? Sebagian masih ada itu ya. Mungkin di kampung-kampung itu ya. Itu juga masuk loh, hati-hati loh ya. Jangan sampai seperti itu. Wah, ini kok burungnya kok kanan nih, wah pagi enggak berangkat kerja. Sial misalkan. Sama aja. Nah, seperti itu ya, hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara seperti itu karena kita hanya taunya burung aja. Kalau selain burung boleh enggak boleh, sama aja. Kucing pun enggak boleh kucing. Paham ya? Intinya menentukan nasibnya atau ketentuan hidupnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan selain penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan, namanya tatayyur walaupun bukan dengan seekor burung. Naam. Barakallahu fikum. Wa qaulur rajuli li sahibihi, atau ucapan seseorang kepada temannya, masyaallah wa syi'ta. Ini juga enggak boleh. Nah, masyaallah wa syi'ta. Enggak boleh juga. Nah, apa artinya masyaallah wa syi'ta? Ini juga enggak boleh ya. Nah, jika Allah Taala menghendaki dan engkau menghendaki. Paham ya? Enggak boleh, tapi pakai summa kalau terpaksa harus sebutkan. Paham ya? Karena barakallahu fikum ini semuanya jika Allah Taala menghendaki dan kemudian kau menghendaki, kemudian. Paham ya? Karena kenapa kata kemudian? Karena kehendak kita ini di bawah kehendak Allah Taala, tapi kalau pakai wawu, kehendak Allah dan kehendakmu, ini nanti kita menggabungkan antara kehendak Allah Taala dan kehendak makhluk. Paham ya? Ini dilarang ini seperti ini. Paham ya? Tapi kalau summa, kita memang berkehendak, kita semuanya enggak boleh menghilangkan kehendak kita. Kita semuanya punya kehendak, punya pilihan, tapi semua kehendak kita di bawah kehendak Allah Taala, pakai summa. Kalau terpaksa harus pakai ya. Nah, kalau seandainya bukan karena Allah Taala kemudian kamu, itu masih bisa. Kemudian kamu karena sebab. Tapi kalau bukan karena Allah Taala dan kamu, nah ini jangan. Paham ya? Itu nanti masuk dalam kesyirikan. Karena menyamakan kehendak Allah Taala dengan kehendak makhluk. Padahal kehendak makhluk itu muncul setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Wa qala ar-rajulu laulallahu wa fulan. Dan ucapan seseorang kalau seandainya bukan karena Allah dan fulan, itu juga dilarang. Nah, barakallahu fikum. Tadi kalau seandainya enggak lewat jalan ini enggak kepleset. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Yang boleh bagaimana? Kalau antum misalkan kepleset, antum ngomel-ngomel, tadi kalau enggak lewat sini enggak kepleset. Boleh enggak gitu? Boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Gimana Ibnu Umar? Boleh enggak? Terus yang bagaimana yang tepat? Ini beda lah, ini beda ya, jangan disamakan ya. Bukan tadi karena bukan tadi kalau enggak lewat jalan ini dan bukan itu, lain lagi ini. Paham ya? Ini masalah lau. Penggunaan lau yang tepat itu bagaimana? Karena di sana untuk masalah lau ini dirinci oleh para ulama, enggak sembarangan menggunakan lau. Kalau seandainya seperti ini misalkan. Kalau seandainya enggak seperti ini, enggak seperti itu harus hati-hati. Paham ya? Nah, ketika di dalam musibah, ditimpa sebuah musibah, itu kita enggak boleh menggunakan lau ini. Paham ya? Lau yang modelnya seperti tadi itu. Kalau seandainya enggak lewat sini, yang enggak kepleset. Cukup mengucapkan apa? Qadarullah ma syafa'al. Musibah. Tapi maksiat dilarang. Kalau maksiat dilarang menggunakan qadarullah ma syafa'al. Karena istidlal dengan takdir tadi itu hanya diperuntukkan ketika tertimpa musibah. Misalkan antum kehilangan, dompetnya hilang, isinya 5 juta, qadarullah ma syafa'al. Berat enggak? Aslinya itu yang seharusnya kan diucapkan. Waduh, kalau seandainya enggak dibawa enggak hilang lah. Sudah terlanjur ya. Berarti yang tepat justru dia mengucapkan qadarullahi wa masyafa'al atau qadarullahu wa masyafa'al. Boleh dua bacaan. Qadarullahi wa masyafa'al boleh, qadarullahu wa masyafa'al boleh. Ini takdir Allah Taala dan apa yang Allah Taala kehendaki mesti terjadi. Sudah gitu aja. Kalau musibah. Tapi kalau maksiat hati-hati, jangan maksiat, Pak. Enggak boleh lho Pak, nyuri itu haram, takdir Allah, Pak. Aku nyuri itu takdir Allah katanya. Paham ya? Keliru enggak itu? Keliru, berhujjah dengan takdir dalam perkara maksiat enggak diperbolehkan. Ada kisah waktu itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pencuri. Kalau tidak salah kisahnya ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Di dalam syarah beliau terhadap Al-Ushul Salasah ya, mungkin akan melihat sendiri nanti. Nah, jadi waktu itu pencurinya ingin ditegakkan had, mau dipotong tangannya. Nah, kemudian dia ngomong, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sabar, tunggu dulu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku nyuri ini dengan takdir Allah katanya. Apa jawabannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Aku mau motong tanganmu ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Memang seperti itu. Walaupun dia berhujjah dengan maksiat, enggak diperbolehkan ketika berhujjah dengan takdir tadi. Jadi takdir, na'am, qaddarallahu wa masyafa'al atau qadarullah wa masyafa'al boleh diucapkan ketika ditimpa musibah. Ditimpa musibah. Nah, dompetnya hilang. Isinya ya enggak terlalu banyak, 1 M lah misalkan. Misalkan qadarullah wa masyafa'al. Seharusnya gitu, Pak, seharusnya. Seharusnya ya, seharusnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi orang terkadang sudah terlanjur istilahnya apa? Emosi tadi, kalau tadi enggak kalau tadi enggak dibawa enggak hilang, kalau tadi enggak lewat sini enggak jatuh misalkan. Ya memang seperti itu tabiat manusia, tapi kita hanya berupaya berusaha untuk membiasakan ketika timpa musibah qadarullah wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al, artinya sama. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Taala kehendaki mesti terjadi. Seperti itu barakallahu fikum. Kata beliau, wa qala ar-rajulu laulallahu wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza la taj'al fiha fulanan hadza kullu bihi syirkun. Apa maksudnya nih? Laulallahu wa fulan la taj'al fiha fulanan, apa artinya? Sambungannya bukan tuh Fajri. Laulallahu wa fulan la taj'al fiha fulanan. Atau beda sendiri, beda lagi ya. Beda lagi yang pertama ucapan kalau seandainya bukan karena Allah dan si fulan, itu enggak boleh juga. Atau mempertanyakan kepada seseorang dalam sesuatu perkara kemudian seakan-akan penyebabnya dia itu pun juga diperhatikan juga. La taj'al fiha fulanan, jangan engkau menjadikan barakallahu fikum di dalamnya itu ada si fulan, karena kalau kamu jadikan seperti ini seperti itu, semua takdir Allah kalau musibah itu. Paham ya? Musibah itu kita berhujjah dengan takdir enggak masalah kalau timpa musibah. Tapi kalau melakukan perbuatan maksiat enggak boleh. Maksudnya melakukan perbuatan maksiat berhujjah dengan takdir untuk terus-menerus di atas maksiat. Tapi kalau kita cuma iktiraf atau iktiraf ya. Iktiraf itu mengakui, dulu memang anak pernah menjadi berandalan misalkan. Dulu aku pernah menjadi orang nakal, orang jahat. Itu semua dengan takdir Allah dan aku menyesali. Nah, itu boleh enggak gitu? Boleh. Karena kan penyesalan bukan untuk terus-menerus di atas maksiat. Yang dilarang itu dia barakallahu fikum dinasihati mencuri haram, Pak, misalkan. Tapi mencuri itu kami mencuri dengan takdir Allah. Untuk melanjutkan berikutnya itu ya maksudnya. Jadi berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat itu dilarang. Tapi kalau untuk iktiraf kita misalkan suatu ketika bertemu sama saudara kita atau teman kita cerita misalkan ya curhat misalkan, alhamdulillah kita diperkenalkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga kami pun sekarang lebih baik daripada dulu. Dulu memang qadar masyafa'ah Allah takdirkan, dulu memang jahat lah istilahnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah selamatkan. Itu enggak masalah. Karena bukan untuk terus-menerus di atas kejahatan, hanya iktiraf, mengakui bahasanya semua dengan takdir Allah taala. Yang dilarang itu tadi apa tadi? Dia berhujjah dengan maksiat untuk terus-menerus di atas maksiat. Apa maksudnya ya? Beda ya? Terus-menerus di atas maksiat, dinasihati, ini haram, berjudi haram. Tapi ketika kita berjudi dengan takdir Allah kok. Untuk mengelak gitu intinya, untuk mengelak biar nanti judi lagi gitu loh. Itu yang diharamkan barakallahu fikum. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Rahimahullah. Ini yang sudah kita sebutkan. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.